Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Kamis, Jumat, dan Sabtu, 3 hari berturut-turut, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa menyongsong hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk kita semua. Sambil menanti hari pencurahan Roh Kudus, mari kita bangun hidup kita lagi. Kita mau dekat kepada Tuhan. Kita mau terus mencari wajah-Nya dengan berseru, dengan berdoa, bersujud menyembah di hadirat-Nya, menikmati kehadiran-Nya. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita bersekutu mencari wajah-Nya. Dan rasakanlah Allah hadir di tempatmu dan di tempat ini. Sekalipun tempat kita berbeda, tetapi Allah Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi sanggup melawat dan menjangkau kita semua. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu. Dia hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Dia hadir di mana Engkau ada saat malam ini. Rasakanlah ketika Engkau berseru, Dia menjawab. Ketika Engkau berdoa, Dia mendengar. Ketika Engkau menyembah, Dia ada. Dan Dia layak menerima persembahan kita. Dia layak menerima pujian kita. Katakan lagi bersama-sama, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya
segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Hadirat Tuhan memenuhi kami semua. Kemuliaan-Mu Bapa penuhi tangan kami. Haleluya, glory haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku. Dan puji dan syukur menyembah-Mu. Biar ku dapat hanya kemuliaan, biar ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah malam hari ini. Kami mau terus mencari wajah-Mu selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada nafas hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau berkata Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memerintah atas bumi ini, Tuhan yang kami percaya dalam nama Yesus. Inilah hidup yang kami bawa. Kami mau persembahkan penuh hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita yang memerintah. Amin. Dia Raja yang ajaib, kuat dan perkasa. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Dia perlindungan kekal bagimu, bagiku. Dia sumber keselamatan. Dia hebat dan luar biasa. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Inilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak terubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Jemaat Tuhan, siapa kita naikkan pujian dengan berdiri. Haleluya. Mari naikkan pujian. Ya, Dia Allah yang kuat dan perkasa. Amin. Tuhan kita yang memerintah. Yes, haleluya. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Inilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan.
semua. Dia berjanji dan Dia akan menepatinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini, karena Engkau memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami dapat menaikkan doa-doa kami secara khusus untuk kepenuhan Roh Kudus ya Tuhan. Mari Tuhan melawat jemaat-Mu, Tuhan melawat setiap kami, hingga ibadah doa yang kami lakukan malam hari ini benar-benar menyenangkan hati-Mu. Beri kami pengertian, beri kami hikmat-Mu untuk dapat memahami segala kebenaran firman-Mu ini. Demi nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus, saya ingin membahas satu pokok penting untuk kita semua. Itulah yang disebut dengan janji Allah. Saudara-saudara, harus kita pahami bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukanlah sebuah peristiwa biasa, tetapi ini adalah sebuah peristiwa yang berhubungan dengan janji Allah. Nah, kita mulai dengan bagian yang pertama. Saya membaca kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-37 sampai 38 dan 39, kalimatnya bertuliskan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat?" Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Saudaraku, dengar baik-baik bahwa kepenuhan Roh Kudus itu merupakan janji Allah. Untuk siapa? Untuk kita, para murid, orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan saudara-saudara, bagi generasi di bawah kita, anak-anak kita selanjutnya, dan orang-orang yang nanti akan percaya kepada Yesus, mereka pun berhak mendapatkan ini. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, pada bagian yang pertama ini saya ingin mengatakan demikian. Kepenuhan Roh Kudus, saudara, adalah merupakan janji Allah untuk kita. Dan saudara-saudara, ini adalah rahasia yang Tuhan ungkapkan. Ini adalah rahasia yang Tuhan beritahukan kepada kita. Kapan diberitahukannya, saudara-saudara? Setelah peristiwa kepenuhan Roh Kudus terjadi pada Kisah Para Rasul. Ingat baik-baik, kepenuhan Roh Kudus adalah janji Allah untuk kita. Bagian yang kedua sekarang, saudara-saudara, saya akan ajak saudara untuk membaca, saudaraku, dalam Injil Lukas, saudara-saudara, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya 12-13. Saya baca untuk kita, kalimatnya bertuliskan demikian. "Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudaraku, hal yang kedua yang saya mau saudara mengerti, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu pasti akan diberikan kepada kita.
Sekali lagi saudara-saudara, kepenuhan Roh Kudus itu pasti akan diberikan kepada kita. Kenapa begitu saudara-saudara? Yesus mengajarkan, kalau ada seorang anak minta ikan kepada bapaknya, tidak mungkin dikasih kalajengking, saudara. Atau ada anaknya yang minta roti, tidak mungkin juga dikasih batu, saudara. Apalagi kalau kita datang kepada Tuhan memohon dan meminta supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, maka Tuhan pasti memberikan itu. Ingat baik-baik, kepenuhan Roh Kudus itu pasti Tuhan berikan kepada kita. Saya ulang membacanya saudara-saudara dalam Lukas pasal 11 ini, ayat yang ke-13, saudara-saudara. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dengan kata lain saudaraku, Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus akan Tuhan berikan kepada kita kalau kita datang kepadanya dan meminta. Ingat baik-baik, dan meminta. Sekarang saya lanjut dengan bagian yang ketiga, saudara-saudara. Masih tentang perjanjian Allah, saudara-saudaraku. Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu tidak bisa kita paksakan. Kepenuhan Roh Kudus tidak juga bisa dipelajari, saudara-saudara. Apalagi saudara-saudara, saudara mengikuti cara orang. Itu tidak bisa, saudara-saudara. Mengapa? Karena Tuhan punya waktu dan punya cara sendiri bagi setiap orang, dan itu tentu saja tidak sama, saudara-saudara. Nah, pada bagian yang ketiga ini saya mau mengajak saudara untuk membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai 39, saudara-saudara. Kalimatnya bertuliskan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Perhatikan baik-baik saudaraku. Kepenuhan Roh Kudus pada waktu itu belum terjadi. Kenapa? Karena Yesus belum dipermuliakan. Jadi berhubungan dengan waktunya adalah setelah Yesus dimuliakan, atau setelah Yesus naik ke sorga. Maka saudara-saudara, dalam Kisah pasal yang kedua kita kemudian membaca Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya. Itu berkenaan dengan waktu. Lalu saudara-saudara, bagaimana dengan caranya? Saudara perhatikan baik-baik. Dalam Injil Lukas tadi kita sudah membaca, saudaraku, dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-13 bahwa orang kalau mau mendapatkan Roh Kudus, dia harus meminta kepadanya. Ingat baik-baik, dia harus meminta kepadanya. Saudara-saudara, seolah-olah ini seperti sebuah paksaan. Artinya saudara-saudara, ya kalau kamu gak minta, kamu gak dikasih. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tetapi pengertian minta di sini karena orang itu punya kebutuhan. Mengapa? Nah, saya kembali ke Injil Yohanes pasal yang ke-7 tadi. Injil Yohanes berkata begini, saudara-saudara. Ini perkataan Yesus pada waktu itu. Dia berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dengar baik-baik, saudaraku. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya tanya, saudara, kalau saudara haus, saudara nggak perlu disuruh untuk minum kan? Kalau saudara haus, saudara nggak perlu dipaksa-paksa untuk minum, bukan? Dengan kesadaran sendiri karena kita butuh air, dengan kesadaran sendiri karena kita butuh minum, maka kita akan datang. Nah, kebetulan saudaraku, Yesus menawarkan itu untuk kita. Jadi tidak ada salahnya
kita datang kepadanya dan meminta, Tuhan, berikanlah aku Roh Kudus. Tuhan, penuhilah aku dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah janji Tuhan untuk kita. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita bila kita datang dengan cara dan waktu yang benar. Malam ini, dalam beberapa waktu ke depan, kita akan berdoa bersama-sama, kita menyanyikan pujian, dan kita meminta Tuhan melawat kita dengan Roh Kudus-Nya. Sementara kita menyanyi, sementara kita memuji Tuhan, rasakan lawatan Allah untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu kepenuhan Roh Kudus adalah janji Tuhan bagi kami. Sebuah rahasia yang baru diungkapkan setelah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Setelah Yesus dipermuliakan ya Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, perjanjian itu adalah milik kami seperti firman-Mu mengajar kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami datang dengan segala kebutuhan kami. Kami datang dengan kehausan kami. Kami datang dengan hati yang penuh kerinduan. Bapa Sorgawi, mari Engkau lawat setiap kami ya Tuhan. Jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami semua yang menikmati pelayanan malam hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Hanya bagi Dialah segala pujian dan kemuliaan. Allah yang kita berseru adalah Allah yang mendengar, Allah yang menjawab doa-doa kita, Allah yang peduli akan hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Katakan bersama-sama, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dia hadir di mana Engkau berada. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan dan menopang kami terus, untuk terus kami berjalan di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang ada dalam hidup kami, yang sudah kami dengar, itu bisa memimpin kami
untuk melewati hari-hari kami ya Tuhan. Kami percayakan kepada Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, silakan yang mau berlutut ataupun ambil sikap berdoa. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Dia, untuk menaikkan doa-doa pribadimu, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Dia hadir dan Dia mau mendengar engkau. Dia tahu apa yang menjadi kecemasanmu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Karena Dia sungguh tidak terbatas, sanggup melawan setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita mau datang lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
kami. Haleluya. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu kuasa-Mu, kami mohon Tuhan, berkaryalah Roh Kudus, lawati setiap kami. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan haus dan rindu akan hadirat-Mu, haus akan kuasa-Mu. Lingkupi kami, penuhi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saatnya kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan kepadamu. Mari Engkau kuduskan kami, layakan kami Bapa, menjadi pendoa-pendoa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami berkumpul dan bersatu, menyatukan pikiran hati Tuhan. Kami Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara dan situasi yang ada sekarang ini. Kami berdoa untuk pemerintah dari level legislatif dan yudikatifnya. Juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur sampai jajaran RT dan RW, agar mereka bisa memberikan keputusan dan membuat kebijakan yang tepat, baik dalam hal ekonomi, keamanan, politik, dan lain-lainnya, untuk bangsa ini bisa melewati situasi yang ada sekarang. Kami berdoa juga untuk jajaran DPR, MPR, maupun DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, agar mereka bisa saling membantu dan mendukung dalam pembuatan atau pengambilan kebijaksanaan yang diambil. Tak lupa juga berdoa untuk TNI dan Polri sebagai pengamanan dan penjagaan bagi negara ini Tuhan, agar mereka dilindungi dan sertai personel dan keluarganya. Berdoa juga untuk gugus tugas dan para medis sebagai garda terdepan untuk selalu diberikan kesehatan dan kekuatan baik fisik maupun rohaninya, serta pihak-pihak lain Tuhan yang turut beserta untuk bersatu melewati situasi yang ada sekarang ini. Kami berdoa agar mereka semua bisa bekerja sama dan bersinergi dengan baik dan bekerja tanpa memandang perbedaan yang ada. Kami yakin dan percaya dengan kesatuan hati kita bisa melewati. Kami yakin dan percaya masa yang sekarang dan yang akan datang, penyertaan Tuhan bagi bangsa Indonesia akan selalu ada. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku, kalau pada hari ini Tuhan kami masih mempunyai kesempatan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Tuhan Kau tetap hadir di tengah rumah tangga kami semua ya Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus. Dengan segala kekurangan kelemahan kami Tuhan, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan, hanya Engkau yang memberi kekuatan buat kami Tuhan, jemaat GPD Sunter Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID Corona ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, kami boleh ditambah-tambahkan iman percaya kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan, selalu berharap dan bersandar kepadamu ya Bapa. Kami tahu Tuhan kesulitan-kesulitan anak-anak-Mu Tuhan, pasti kami sanggup Tuhan mengatasi semua, hanya karena kekuatan
yang datang daripadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan. Kau pakai mereka terus dan terus Tuhan, supaya dalam pelayanannya hanya nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan. Juga Tuhan, kami mau berdoa buat multimedianya Tuhan yang menopang Tuhan. Kiranya Engkau tolong Tuhan supaya semuanya Tuhan peralatan dapat dipakai dengan baik ya Bapa, dapat tersampaikan kepada kami semua Tuhan dengan tidak ada gangguan, karena Engkau sudah urapi semuanya dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani kami Tuhan. Kau pakai dia Tuhan, lebih heran lagi Tuhan. Engkau bungkus hamba-Mu Tuhan beserta ibu gembala serta keluarganya Tuhan, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Kau bungkus mereka Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka dihindarkan dari niat-niat orang jahat, kuasa kegelapan, mara bahaya, kuasa penyakit. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama saya undang kita bangkit diri lagi. Kita mau menyelesaikan ibadah doa kita malam hari ini. Biarlah segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan segala pujian dan kemuliaan hanya bagimu, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Biar hanya Engkau yang disenangkan malam hari ini. Biarlah kami tetap menjaga hati kami untuk selalu mencari wajah Tuhan, karena disitulah kekuatan iman kami. Disitulah kami mendapat kekuatan baru di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, ada sebuah pesan yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Kita masih punya 2 malam lagi. Saya berharap saudara-saudara menyediakan waktu dengan baik, lalu kita doa bersama-sama dan kita akan minta lawatan Tuhan atas setiap kita. Ingat, besok dan lusa kita masih akan lanjut. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada malam hari ini, mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri, sehingga kami dapat mengikuti doa kepenuhan Roh Kudus malam hari ini ya Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah berbuat bakti bersama-sama dengan kami. Berkati tim multimedia yang sudah berlelah-lelah menyelenggarakan ini semua. Terima kasih Tuhan. Beri kami waktu untuk besok hari. Kami
dapat beribadah lagi bersama-sama Tuhan, menikmati segala kebaikan dan pertolongan Tuhan atas kami. Lawatan-Mu akan terus terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita terima berkat Tuhan ini atas kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah doa kami malam ini. Amin. Tuhan memberkati.